Saya pernah kesaksian di sini. Saudara, kesaksian saya ini bukan saya mau menyombongkan diri, bukan. Tapi saya mau mengajak semua saudara yang ada di sini. Mari kita jadi orang Kristen, jangan setengah-setengah. Jadi orang Kristen jangan main-main lagi. Dan jadi orang Kristen jangan kompromi kembali dengan dunia. Sebab bukan orang Kristen yang rajin ke gereja yang masuk surga, bukan. Bukan orang Kristen yang rajin baca Alkitab yang masuk surga, bukan. Dan bukan juga orang Kristen yang rajin berdoa yang masuk surga, bukan. Tapi orang Kristen yang hidup baru, lahir kembali bersama Tuhan Yesus Kristus dan taat kepada seluruh firman. Itu yang masuk surga. Banyak orang Kristen hanya taat sebagian firman. Firman dia pilih-pilih, yang enak dia mau lakukan, yang tidak enak dia tidak mau melakukan. Neraka tempatnya. Jangan kita mengira menerima Tuhan Yesus lalu dibaptis lalu pasti masuk surga. Tidak. Kalau baru menerima Tuhan Yesus dibaptis belum tentu masuk surga. Tapi kalau menerima Tuhan Yesus dibaptis dan taat kepada seluruh firman, itu yang masuk surga. Saya bekas pemimpin kelenteng, saya bekas tukang kuamia atau peramal, saya bekas dukun atau paranormal. 25 tahun saya mengkhianati Yesus Kristus. Tapi kasih Yesus sungguh besar. 13 tahun yang lalu saya diselamatkan kembali. Sekarang saya menjadi pelayan Tuhan. Masih kecil saya Kristen, Kristen turunan, Kristen GKI di Jakarta. Bahkan waktu itu GKI belum ada, yang ada Tionghoa Kitu Kohwe. GKI-nya zaman dulu. Papa saya majelis dari gereja itu di Tanah Abang. Sebagai anak majelis saya masih kecil dibawa ke gereja, diserahkan kepada Tuhan. Dewasa di CD, nikah diberkati di gereja. Menurut syarat gereja lengkap. Tapi sayang sekali, iman Kristen orang dulu dengan iman Kristen orang sekarang jauh bedanya. Iman Kristen orang dulu iman tempe. Kenapa saya berani katakan iman tempe? Karena orang dulu ke gereja jarang bawa Alkitab. Separuh dari jumlah jemaat yang bawa Alkitab saya angkat jempol, termasuk saya. Saya waktu itu punya Alkitab, tetapi tidak pernah dibawa ke gereja. Jangankan baca di rumah, nggak pernah. Apalagi melakukan firman, tidak pernah. Saya waktu itu ke gereja hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai rutinitas, bukan kerinduan mau menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Barang siapa di dalam hidupnya tidak melakukan firman setiap hari, jangan harap ada kuasa atau ada kekuatan dalam tubuhnya. Sebab firman ini hidup, saudara. Dia merupakan benteng, merupakan perisai buat kita dari serangan setan. Yang tidak melakukan firman setiap hari, diserang setan rubuh sekalipun pendeta. Nanti saya buktikan satu persatu. Waktu itu tahun 64, umur saya 24 tahun. Karena saya tidak mempunyai iman, saya keluar dari gereja, saya keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Saya jatuh oleh propaganda setan. Saya belajar ilmu berkelahi, ilmu kebal di Baduy 9 tahun. Sampai tahun 73. Tahun 73 datang roh. Roh itu bisa berbicara melalui hati saya. Roh itu mengaku Raden Surya Kencana. Orang bekas kelenteng pasti tahu. Karena kelenteng di Jakarta pada umumnya ada keramat Raden Surya Kencana, pusatnya di Ciliungsi. Saya mau diangkat sebagai muridnya, saya diajarkan ilmu menolong orang sakit dan ilmu meramal. Dulu saya pintar meramal, saudara, tetapi sekarang saya tidak gunakan lagi, berdosa. Dulu misalnya sekali saya lihat orang laki itu, saya tahu dia punya istri berapa. Sekali saya lihat anak gadis itu, saya tahu dia masih gadis tidaknya. Karena apa? Karena saya bisa cabut roh. Roh tidak pernah bohong. Apa adanya dia katakan. Tapi sekarang jangan takut, saya nggak cabut-cabut lagi, tenang aja. Tahun 75 saya dirikan kelenteng di Bungur, di belakang stasiun kereta api Senen. Sampai sekarang kelenteng itu masih ada. Cuma 13 tahun yang lalu saya kasih orang, karena saya sudah bertobat. Saya pimpin kelenteng itu setiap malam minggu dan malam Ceit, malam Cabgo. Banyak sekali pengunjung kelenteng saya, terutama pengunjung kelenteng saya, orang-orang yang sakit. Sakit yang disantet, yang diguna-guna. Yang lumpuh, yang gila, yang busung, yang buta, yang berat jodoh, yang bangkrut, dan sebagainya. Kesian saudara, orang dunia diserang setan kalah. Sebab kuasa orang dunia kalah dengan kuasa setan. Tapi kuasa orang Kristen yang penuh Roh Kudus lebih berkuasa daripada setan yang manapun juga. Nanti saya buktikan satu persatu. Saudara, setan memang sakti. Setan memang punsuh. Benar. Karena apa? Karena setan dulunya malaikat di surga.
Di surga ada 3 penghulu malaikat. Ya kalau dalam dunia menteri dia tuh. Lucifer bagian musik, Gabriel bagian utusan Allah kepada manusia, Mikael bagian perang. Lucifer bagian musik, mau melawan Allah, mau sama dengan Allah. Allah marah, diusir Lucifer dari surga ke dalam dunia jadi setan. Sebelum Lucifer meninggalkan surga, dia bawa 1/3 para malaikat dari surga ke dalam dunia jadi setan. Cuma satu kuasa setan kalah dengan kuasa Tuhan Yesus, yaitu setan tidak bisa menghidupkan dan menyelamatkan. Yang lain semua setan bisa perbuat. Orang sakit ke dukun sembuh, setan bisa menyembuhkan. Usaha udah mulai bangkrut, main dukun, main setan, maju lagi usahanya. Mau kaya, muja kepada setan, setan bisa bikin orang kaya. Tidak disayang suami karena mulai tua, ke dukun, pasang susuk, muda lagi kelihatannya, diusap-usap lagi sama suaminya. Tapi ingat, di dalam setan tidak ada kasih. Setan kelihatannya menolong, dia bukan menolong. Sebab di balik pertolongan setan selalu pakai tumbal, yaitu rongrongan hidup. Setan itu rentenir. Lain dengan Bapa kita Tuhan Yesus, Tuhan menolong dengan cinta kasihnya tanpa tumbal-tumbalan. Kalau setan itu pakai tumbal. Salah satu tumbal setan, saudara sering melihat di dalam mobil baby van, mobil orang kaya, dalamnya ada anak kecil yang mangap aja ileran. Itu anak idiot, anak tumbal. Anak idiot tidak ada di dalam rumah orang miskin. Anak idiot tidak ada di dalam kampung. Adanya di tempat rumah orang kaya yang bapaknya, kakeknya, nenek moyangnya minta kaya dari setan, tapi anaknya, cucunya, turunannya cacat seumur hidup, nggak bisa sembuh. Saudara, yang saya mau saksikan yang di luar ya, yang di sini semua asli. Kalau nggak digituin kesinggung. Orang Kristen gede ambek aja digedein, iman digedein. Alkitab mengatakan nabi ada yang asli ada yang palsu, benar. Pendeta juga ada yang asli ada yang palsu. Jemaat jangan dibilang lagi banyak yang palsu. Saudara mau tahu yang datang ke kelenteng saya? Bukan orang Tepekong saja, bukan orang Islam saja datang ke kelenteng saya, tapi banyak orang Kristen datang ke kelenteng saya. Menyedihkan dan memalukan sekali. Pada waktu pencobaan datang dalam kehidupan orang Kristen itu, misalnya anaknya sakit nggak sembuh-sembuh, suaminya udah mulai bindal, anak gadisnya sudah mulai berat jodoh. Bukan dia datang di kaki Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh kuasa, mohon pertolongan, tetapi dia lari ke dukun, dia lari ke tukang ramal. Semua dukun, semua peramal dari setan. Bahkan yang lebih sedih lagi, ada 2 majelis gereja pasien saya di kelenteng. Majelis gereja, tadinya saya nggak tahu dia majelis, dia sendiri yang bilang, Pak Tio jangan kasih tahu siapa-siapa, saya majelis gereja. Anak majelis itu gila diguna-guna, saya tolongin sembuh. Saudara, jangan contoh model majelis beginian. Maaf yang kesinggung berarti melakukan. Saudara, orang Kristen banyak yang baik loh, benar. Cuma salah saya waktu itu. Saya waktu itu Kristen tapi tidak pernah baca Alkitab. Saya nggak tahu di dalam Alkitab itu ada ayat Yohanes 14 ayat 6, Tuhan berfirman, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku kalau tidak melalui aku. Saya nggak tahu ada ayat itu karena saya nggak pernah baca Alkitab. Pendeta datang ke rumah saya di Pulau Gebang. Pendeta dikasih tahu oleh jemaatnya, tolong sadarkan itu Pak Tio, dia dukun tapi Kristen, Kristen tapi dukun. Itulah saya. Tujuan pendeta dan orang Kristen baik loh, membawa saya kembali dari jalan setan ke jalan Tuhan. Tapi pendeta tidak berani datang sendiri ke rumah saya. Dia datang bertiga, berlima dengan majelisnya. Yang bikin saya marah, pendeta ini ngomongnya begini, Pak Tio mau tahu nggak? Apa saya tanya? Semua orang dalam dunia, kata pendeta itu, kalau mau ke sorga harus melalui Tuhan Yesus, kalau nggak bisa. Saya marah loh waktu itu karena saya nggak tahu. Saya tuding itu pendeta, hei pendeta ngomong jangan sembarangan. Memangnya golongan orang Kristen aja yang punya sorga? Karena saya nggak tahu saya ngomong begitu. Dan karena saya marah, saya comot roh pendeta dan majelis 5-5-nya, rohnya saya comot. Waktu itu saya bisa menyomot roh. Di satu bidang saya nolong orang sakit di kelenteng ratusan sembuh. Saya kalau nolong orang sakit, saya potong lidah saya dengan golok, keluar darah, saya sembuh. Setan bisa menyembuhkan. Tapi di sisi lain, saya sombong sekali. Saya waktu itu kalau kesinggung sama seseorang, saya comot rohnya, saya masukin ke botol. Saya ganggang di atas kompor yang lagi nyala.
detik itu juga yang punya roh kepanasan gila telanjang bulat lari di jalanan, semudah membalikan tangan.